Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat dan karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Dan jangan lupa subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe dan like, mudah-mudahan diberi kesehatan dan banyak rizki. Nama Kiai Haji Abdul Hamid sudah sangat dikenal di Pasuruan. Karena dia adalah pengasuh pesantren Salafiyah yang memiliki berbagai keistimewaan dan karomah. Kiai Haji Abdul Hamid lahir pada tahun 1333 di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dia tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang syarat dengan tradisi keagamaan. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama terkemuka di Lasem. Sementara ibunya adalah anak dari Kiai Sidik, yang juga merupakan seorang ulama terkemuka di Lasem. Kiai Sidik adalah ayah dari Kiai Haji Mahfud Sidik, yang dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Sejak kecil, Abdul Hamid telah dipersiapkan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang kiai. Awalnya, dia belajar Al-Quran dari ayahnya sendiri. Kemudian, setelah 3 tahun, Kiai Haji Abdul Hamid melanjutkan pendidikannya di pesantren kakeknya, Kiai Haji Sidik, di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Kisah karomah Kiai Haji Abdul Hamid. Sejak kecil, sudah terlihat tanda-tanda bahwa dia akan menjadi seorang wali dan ulama besar. Konon, pada usia 6 tahun, dia bahkan sudah bertemu dengan Rasulullah secara nyata. Bukan hanya dalam mimpi, ini adalah keyakinan yang berkembang di kalangan warga Nahdlatul Ulama, khususnya para sufi, bahwa Rasulullah pernah menampakkan diri kepada beberapa orang tertentu, terutama para wali. Salah satu hal luar biasa yang dipercayai oleh warga Pasuruan tentang Kiai Abdul Hamid adalah kemampuannya untuk berada di 2 tempat secara bersamaan dengan wujud yang serupa. Kisah ini terjadi ketika Habib Bakir Mauladawilah mengunjungi pesantrennya. Habib Bakir, yang pernah belajar dari seorang guru besar, bernama Al-Ustazul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, memiliki ilmu untuk melihat hal-hal gaib. Ketika dia bertemu dengan Kiai Abdul Hamid di tempat yang banyak dikunjungi oleh orang untuk meminta doa dan bantuan, Habib Bakir merasa terkejut. Ternyata, orang yang dia kira adalah Kiai Abdul Hamid sebenarnya adalah sesosok gaib yang menyerupai sang Kiai. Habib Bakir pun mencari keberadaan sebenarnya dari Kiai Abdul Hamid dan dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya, dia terkejut menemukan bahwa sang Kiai sebenarnya sedang berada di Tanah Suci Mekah. Kisah lain yang menunjukkan karomah Kiai Abdul Hamid adalah saat seorang Habib yang sudah lanjut usia datang menemuinya. Habib tersebut bertanya kepadanya di mana Kiai Abdul Hamid pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Hamid tidak menjawab, melainkan hanya memegang Habib tersebut. Tiba-tiba, Habib tersebut kaget saat melihat sekeliling mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Salah satu karomah lainnya terjadi ketika seorang santri bernama Asmawi memiliki utang kepada panitia pembangunan masjid, yang sudah jatuh tempo sebesar Rp300.000 pada tahun 70-an, jumlah yang besar untuk saat itu. Asmawi tidak tahu bagaimana cara melunasi utang tersebut dan merasa malu jika ditagih. Maka, dia datang kepada Kiai Hamid untuk meminta pertolongan. Kiai Hamid dengan lembut meminta Asmawi untuk menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumahnya. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa ke sini, kata Kiai Hamid. Setelah Asmawi mengambil dan membawa daun kelengkeng tersebut, Kiai Hamid memasukkan daun-daun itu ke dalam saku bajunya. Ketika diambil kembali, daun-daun itu berubah menjadi uang kertas di tangannya. Kiai Hamid kemudian meminta Asmawi melakukan hal yang sama pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dan hasilnya sama. Daun kelengkeng tersebut berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung, jumlahnya 8 mencapai Rp225.000. Masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba, seorang tamu datang dan memberikan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid, yang kemudian diserahkan kepada Asmawi. Karomah lainnya diantaranya yaitu 1. Menyaksikan Masjidil Haram. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan kepada seorang Habib sepuh yang datang kepadanya. Ia bertanya kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Mbah Hamid tidak menjawab.
tetapi langsung memegang Habib tua itu. Seketika itu kagetlah ia. Melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa Mbah Hamid mendatangi Masjidil Haram. 2. Berbicara dengan Nabi Khidir. Berikut ini cerita Kiai Haji Muhammad Yunus atau Mbah Yunus dari Tulungagung. Kata dia, suatu ketika Mbah Hamid berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediamannya besok pagi hingga waktu zuhur. Pada saat itu kebetulan Mbah Yunus sedang berada di kediaman Mbah Hamid. Keesokan harinya orang-orang pun datang, ingin jumpa Nabi Khidir. Bahkan menurut Mbah Yunus, ada beberapa Habib dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu Nabi Khidir. Ketika orang-orang berkumpul, Kiai Yunus dipanggil oleh Mbah Hamid dan diminta agar mendekat. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda mengenakan pakaian yang sedang ngetren waktu itu. Orang-orang yang hadir tidak begitu memperdulikan pemuda yang pakaiannya berbeda dengan mereka. Ketika bertemu Mbah Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dan mencoba mencium tangannya. Mbah Kiai Hamid menolak dan justru dia sendiri yang ingin mencium tangan pemuda itu. Pemuda itu menolak. Kiai Yunus yang menyaksikan adegan tersebut, kemudian diberitahu oleh Mbah Hamid bahwa pemuda itu adalah Nabi Khidir. Lalu sang pemuda berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor. Ia membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Hamid sampai waktu zuhur. Kemudian pergi. Seusai salat zuhur, salah seorang yang hadir bertanya kepada Mbah Hamid kapan Nabi Khidir akan datang. Mbah Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir. Inilah kisah singkat Mbah Hamid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya untuk kita semua.